lagi untuk eksistensi solusi itu beberapa hal yang harus kita buktikan ya. Jadi ini mungkin yang kedua ini ya, jadi deret ruas kanan 497 ini yang saya lingkarin biru ini belum tentu konvergen gitu ya, tapi ada syarat-syarat tertentu sedemikian hingga ini konvergen dan akan konvergen ke suatu fungsi U gitu. Nah kemudian berikutnya kita ingin membuktikan UT ya. Jadi UT itu nanti bisa dicari dengan menurunkan ini deretnya gitu ya, deretnya. Nah sekarang berarti dengan demikian kita harus membuktikan bahwa antara sigma dengan turunan terhadap T itu bisa saling ditukar gitu urutannya. Nah itu nanti ada syarat-syarat juga ya. Oke, kemudian yang langkah berikutnya itu untuk turunan terhadap X itu analog jalannya nanti dengan langkah ketiga 4. Nah kemudian kita turunkan terhadap X dulu, kemudian turunan tingkat 2 terhadap X, baru nanti kita bisa mengecek apakah UT itu sama dengan KUXX ya, sama dengan KUXX. Nah tadi waktu kita sudah bisa membuktikan bahwa deret ruas kanan 497 ini konvergen ke U, nanti kita sudah bisa membuktikan syarat batasnya. Nah untuk bukti syarat awal ini nanti bagian terakhir ya. Oke, kita mulai aja ya adik-adik. Kita mulai. Oke, layarnya sudah berubah belum? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Nah, kita akan mulai dengan membuktikan yang tadi, yang langkah pertama, yaitu ini, bahwa nanti deret ruas kanan 497 ini konvergen seragam ke suatu fungsi UXT gitu ya, dan nanti kemudian bisa membuktikan syarat batasnya. Nah tetapi untuk sampai ke sana kita memerlukan beberapa teorema, yaitu diantaranya teorema 410, 411 dan 412. Oleh karena itu kita pelajari dulu tuh. Teorema 410 ini memberikan syarat-syarat untuk fungsi f supaya nanti deret dari nilai mutlak koefisien Fourier kemudian dijumlahkan itu konvergen. Jadi kita kan punya kemarin itu deret Fourier itu kan ini ya. Boleh juga nggak apa-apa gitu ya urutannya. Nah kita akan membuktikan dengan syarat-syarat tertentu. Ini nilai mutlak deret nilai mutlak AN ditambah dengan nilai mutlak BN itu konvergen ya. Itu kalau syaratnya adalah fungsi F-nya licin sepotong-sepotong, piecewise smooth, jadi turunan ada dan kontinu sepotong-sepotong pada interval minus L dan L, periodik dengan periode 2L, dan F minus L sama dengan FL gitu ya. Kemudian ini yang kedua ini tentu saja sudah kita sebutkan tadi bahwa AN dan BN itu koefisien Fourier dari fungsi F. Nah kalau itu yang terjadi, kalau fungsi F-nya memenuhi syarat seperti itu, maka deret sigma N mulai dari 0 sampai tak hingga nilai mutlak AN ditambah nilai mutlak BN ini konvergen. Nah, saya tidak buktikan, nah ini jadi teorema-teorema yang akan kita gunakan ini tidak kita berikan buktinya ya. Nah, kalau mau bukti ini nanti memerlukan pengertian tentang ruang lebih dan pertidaksamaan Bessel yang terjadi pada ruang lebih ya, yang berlaku pada ruang lebih. Nah kemudian ini berikutnya itu
kita berikan syarat cukup suatu deret fungsi yang konvergen seragam. Ya, kemarin sudah saya berikan catatannya ya, konvergen seragam itu apa dan sebagainya. Nah, di sini teorema 411 ini disebut juga tes M. Weierstrass gitu ya. Nah, ini kita punya deret ini sigma n mulai 1 sampai dengan tak ingat UNX, X-nya di dalam interval AB. Jadi kita punya barisan U1X gitu ya, U2X, dan seterusnya, UNX, dan seterusnya. Kemudian ini kita jumlahkan. Jadi kita punya ini U1X ditambah U2X, ini deretnya gitu ya, dan seterusnya. Ini sigma n mulai 1 sampai tak hingga UNX. Jadi ini merupakan barisan fungsi ya, barisan fungsi terhadap X, X-nya di dalam interval tertutup AB. Nah, kemudian apa syaratnya supaya deret sigma UNX ini konvergen seragam pada AB? Berarti ini tergantung pada ini ya, X-nya itu anggota interval tertutup AB. Syaratnya ada dua ini, jika terdapat barisan konstanta Mn, sehingga Mn itu apa? Mn adalah batas atas dari nilai mutlak UNX ya, untuk setiap X anggota AB. Jadi kita punya misalnya nilai mutlak U1X itu lebih kecil atau sama dengan M1 gitu ya. Kemudian nilai mutlak X2X lebih kecil sama dengan M2. Nah, kemudian dan seterusnya. Kemudian di sini dibentuk barisan M1, M2, dan seterusnya Mn, dan seterusnya. Nah, kalau kita punya seperti itu dan kemudian deretnya sigma Mn-nya, n mulai 1 sampai dengan tak hingga ini konvergen. Jadi kita bentuk barisan konstanta Mn, yang Mn itu adalah barisan dari batas atas nilai mutlak UNX. Nah, kemudian kita bentuk deretnya, deret Mn ini konvergen. Maka kalau seperti itu, maka deret sigma UNX itu konvergen seragam pada AB. Nah, kemudian konvergen kemana? Itu pertanyaannya. Konvergennya nanti akan konvergen ke suatu fungsi kontinu, F jika di samping ini deret sigma UN konvergen seragam tadi. Kemudian syarat berikutnya adalah ini, bahwa UN itu kan fungsi dari AB gitu ya. Tadi UN itu fungsi dari AB ke R gitu kan, yang membawa UNX, membawa X anggota AB ke UNX gitu ya, anggota R. Nah ini kalau UN-nya ini, tiap fungsi UN ini kontinu pada interval tertutup AB untuk setiap N semuanya gitu, kemudian sigma UNX ini konvergen seragam, maka kita bisa menemukan suatu fungsi kontinu gitu ya, F, sehingga deret tersebut konvergen seragam ke fungsi F tersebut ya, pada AB. Nah, untuk memenuhi syarat yang kedua ini, deret yang kedua konvergen seragam, syaratnya apa? Syaratnya tadi adalah ini ya, adalah ini dan itu. Jadi kalau ditambah dengan syarat yang ketiga misalnya ini, maka kita bisa menyimpulkan ini, bahwa sigma UNX itu konvergen seragam ke suatu fungsi kontinu Fx gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau mau membuktikan bahwa sigma UNX itu konvergen dan konvergen seragam ke suatu fungsi kontinu, maka yang harus dipenuhi adalah tiga syarat ini yang saya lingkari dengan biru ini ya.
Oke. Saya kira itu dulu yang kita perlukan ya. Jadi kita akan buktikan bahwa deret ruas kanan 497 itu akan konvergen seragam ke suatu fungsi kontinu. Nah, kita sudah tahu bahwa dengan metode separasi variabel, MSAB ini mempunyai solusi formal gitu ya. Solusi formal sigma UN sigma CN E pangkat minus V per L kuadrat KT sinus NVX per L yang nanti sama dengan UN XT dengan CN-nya adalah ini ya, koefisien Fourier yang dihitung dengan 2 per L integral 0 sampai dengan L Fx sinus NVX dx. Jadi ini dengan syarat batas seperti ini kita dapatkan dari Fourier sinus seperti ini. Itu sudah ya dengan metode separasi variabel. Nah, sekarang tinggal kita buktikan apakah deret ruas kanan 497 ini konvergen ke suatu fungsi kontinu UXT. Ya. Syaratnya apa? Nah, syaratnya ini tadi. Syaratnya adalah kalau fungsi f itu bisa diperluas sehingga memenuhi syarat-syarat teorema 410. 410 tadi apa? 410 itu adalah ini. 410 itu adalah fungsi f-nya licin sepotong-sepotong pada interval f minus L sampai dengan L, periodik dengan periode 2L, dan f minus L-nya sama dengan FL. Kalau itu di fungsi f-nya dapat diperluas seperti itu, maka nanti kita bisa membuktikan bahwa deret ruas kanan 497 akan konvergen seragam pada interval tertutup 0L, T lebih besar 0, dan memenuhi syarat batas U0T sama dengan ULT sama dengan 0. Nah, oke. Tadi kan kalau fungsi f dapat diperluas dengan sehingga memenuhi syarat-syarat teorema 10, buktinya ya, maka kan kita tadi mempunyai kesimpulan bahwa deret nilai mutlak AN ditambah nilai mutlak BN ini konvergen gitu ya, konvergen. Nah, berarti kita sekarang punyanya adalah CN ini, karena kita berarti AN-nya 0 ya, berarti kita punya ini, berarti deret nilai mutlak CN itu konvergen ya, konvergen. Nah, oke, sekarang kita punya, kalau kita punya deret sigma UN itu konvergen, maka ini sudah waktu di kalkulus selanjutnya, maka limit UN N menuju tak hingga, ini berarti UNX ya, itu sama dengan 0 gitu kan, sehingga kita dapatkan di sini oke, ini mungkin nggak pakai UN ya, saya nggak pakai X karena kita mau buktikan yang CN saja, deret bilangan. Ini dulu kita pakai AN ya, AN konvergen, maka limit AN N menuju tak hingga itu sama dengan 0. Nah, kemudian berarti kita punya limit, karena kita punya sigma nilai mutlak CN ini konvergen, berarti kita punya limit nilai mutlak CN itu juga sama dengan 0 limitnya ya. Nah, kemudian kita di kalkulus lanjut juga sudah punya teorema yang mengatakan bahwa kalau kita punya barisan AN itu konvergen, maka barisan AN-nya itu terbatas. Ini sudah ya di kalkulus lanjut. Karena tadi limit nilai mutlak CN-nya itu sama dengan 0, berarti kan ini barisan CN, barisan sigma CN ini kan konvergen.
ya, sehingga kalau dia konvergen maka barisan nilai mutlak Cn ini terbatas. Terbatas artinya apa? Terbatas artinya terdapat C yang lebih besar 0 sehingga nilai mutlak C itu kurang atau sama dengan C untuk setiap N anggota N. Nah, tadi kita ingin membuktikan bahwa kita punya syarat yang seperti ini tadi. Punya syarat nomor 1 itu adalah nilai mutlak UNX teorema 11 ya. Itu lebih kecil atau sama dengan MN gitu ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Sigma MN itu konvergen. Nah, ini kalau ini terjadi maka dia apa? Sigma UNX N mulai 1 sampai hingga itu konvergen seragam. Konvergen aja atau konvergen seragam ya tadi. Nah, konvergen ini ya, konvergen seragam pada AB. Oke. Oke, saya ringkas lagi ya, mungkin. Nah, ini ya, konvergen seragam pada AB. Nah, kita akan cari MN di kasus kita. Kasus kita itu UNX-nya apa? UNX-nya adalah, kasus kita, UNX-nya adalah ini. Ini UNX kita. Ya, ini UNX-nya. Ini adalah UNX, gitu ya. Oke. Jadi UNX kita itu adalah ini. Cn E pangkat NV kuadrat KT sinus NVX per L. Kita ambil nilai mutlaknya. Kemudian tadi karena sigma Cn tadi konvergen, nilai mutlak Cn konvergen yang berarti kemudian limit nilai mutlak Cn yang menuju 0 dan kemudian barisan C, nilai mutlak Cn-nya terbatas sehingga terdapat C yang ini tadi terdapat C lebih besar 0 sedemikian hingga nilai mutlak Cn-nya kurang atau sama dengan C. Nah, ini itu kan sebenarnya kan sama dengan saya skip satu langkah gitu ya. Ini kan sebenarnya sama dengan nilai mutlak Cn kali nilai mutlak N E pangkat N V per L kuadrat KT kali nilai mutlak sin N V X per L gitu kan. Nah, kalau udah seperti ini yang nilai mutlak sin N V X per L kan lebih kecil sama dengan 1. Nilai mutlak Cn-nya lebih kecil sama dengan C. Tinggal ini, tinggal E pangkat nilai mutlak E pangkat NV per L kuadrat KT. Nah, sebenarnya ini kalau T-nya positif, K-nya positif, ini pasti positif ya nilainya. Jadi nilai mutlaknya itu hilang sebenarnya. Nah, ini kita ambil saja. Ini kan nilai mutlak E pangkat minus NV per L kuadrat KT. Ya. Nah, kita punya bahwa fungsi nilai mutlak itu E pangkat minus itu begini ya. E pangkat minus, ini E pangkat minus X. Nah, kita ambil saja kalau misalnya ini T, setiap T ya, T-nya lebih besar dari, kalau kita ambil suatu T0 yang lebih besar atau sama dengan T0 kecil, berarti kita akan dapatkan, ini kan turun monoton ya, berarti kita akan dapatkan E pangkat
minus NVX kuadrat KT ini akan lebih kecil dari E pangkat minus NV per L kuadrat K T0 untuk suatu T yang lebih besar dari T0. Seperti ini. Kemudian T0-nya lebih besar dari 0. Ya. Nah, inilah yang kita ambil sebagai MN. Ini tergantung dari N saja ya. Jadi ini yang kita ambil sebagai N. C-nya konstan, kemudian V-nya konstan, L-nya konstan, K-nya konstan, T0-nya konstan. Jadi tinggal N-nya saja. Jadi ini tergantung pada N. Jadi M1 apa? M1 itu kalau kita punya C, E minus V per L kuadrat KT0. M2 berarti C, E pangkat 4 V per L kuadrat KT0 gitu ya, tergantung N-nya yang di sini. Oke, jadi kita punya MN-nya itu. Kita punya MN-nya adalah MN-nya adalah ini. MN-nya adalah C E pangkat minus NV per L kuadrat KT0. Jadi kita punya MN-nya adalah C E pangkat minus NV per L kuadrat KT0. Nah, kemudian tadi kan syaratnya sigma MN harus konvergen ya. Nah, dengan kalkulus lanjut kita tahu bahwa tes rasio ya, nanti bisa dibuktikan bahwa limit MN plus 1 dibagi dengan MN, N menuju tak hingga, ini akan sama dengan 0. Nah, limitnya menuju 0. Berarti kita dapatkan bahwa kalau tes rasio itu kalau R-nya kurang dari 1 maka deretnya konvergen gitu ya. Jadi ini konvergen. MN-nya konvergen. Sudah. Berarti syarat pertama sudah dipenuhi ya. Syarat pertama dipenuhi, mengambil MN-nya itu adalah C E pangkat N minus NV per L kuadrat KT0. Syarat kedua juga sudah dipenuhi dengan menggunakan tes rasio. Nah, dari teorema tes Weierstrass 4.11 tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sigma UNX N mulai 1 sampai dengan tak hingga konvergen seragam pada interval tertutup. Berarti dalam hal ini kita bisa ganti dengan 0L. Ini kita ganti dengan 0L. Oke. Ya gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah kita punya tadi kita punya teorema 4.12 itu syarat tambahannya apa supaya ini konvergen ke suatu fungsi kontinu UXT. Syarat ketiganya adalah ini. Tadi ya, syarat ketiganya adalah ini, bahwa UN itu kontinu pada suatu interval tertutup AB untuk setiap N anggota N. Nah, tetapi UN kita itu apa? UN kita itu adalah ini, CNE pangkat minus NV per L kuadrat KT sinus NVX per L. Fungsi eksponen itu fungsi kontinu, fungsi sinus juga fungsi kontinu. Sehingga kita punya ini dan fungsi kontinu terhadap X. Maka berdasarkan teorema 4.12 tadi, maka sigma UNX itu akan konvergen seragam ke suatu fungsi kontinu. Berarti kita katakan fungsi kontinunya adalah UXT. Nah, sudah. Berarti kita sudah membuktikan bahwa ini itu dipenuhi ya, bahwa sigma sigma CN E pangkat minus NV per L kuadrat KT sinus NVX per L itu konvergen seragam ke UXT. Sudah, kalau itu sudah dipenuhi tinggal membuktikan syarat batasnya, ya udah ambil X-nya 0, ruas kanan berarti kita punya sama dengan 0 gitu ya, karena sinus 0 itu 0.
kemudian ambil X-nya sama dengan L di ruas kanan, itu berarti kita punya sinus NB itu juga 0. Jadi syarat batasnya sudah dipenuhi. Syarat batasnya sudah dipenuhi. Sehingga kita sudah sampai ke sini ya. Sudah sampai ke sini. Oke. Selanjutnya kita sebenarnya ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah kita ingin mencari UT. Apakah UT ini yang ini berarti sama dengan do T sigma UNX ya, UNX. Apakah ini sama dengan apakah ini sama dengan sigma do T UNX. Nah, yang kanan ini kan berarti UN-nya diturunkan terhadap suku ke N-nya, diturunkan terhadap T dulu, terlebih dahulu. Sedangkan yang kiri ini dijumlahkan dulu baru diturunkan, itu UT ya. Kalau tadi kan penjumlahan dari sigma UNX itu kan UXT ya, konvergen ke UXT, turunkan terhadap T itu. Apakah ini sama? Iya, nanti syaratnya akan sama kalau tadi fungsi F-nya itu dapat diperluas sehingga memenuhi syarat-syarat teorema 4-10. Gitu ya, 4-10. Maka deret ini akan deret sigma minus K kali N Pi per L kuadrat CNE pangkat minus NB per kuadrat KT sinus NBX itu akan konvergen seragam ke fungsi UT gitu ya. Ini itu apa? Ini itu adalah, ini sesungguhnya adalah do T dari UNXT ya, do T dari UNXT. Jadi yang ini ya, yang kanan. Maka akan konvergen ke UT. Kalau dia sama dengan, kalau ini konvergen ke UT berarti kan yang UT itu kan sama dengan do X kali sigma UNX. Jadi urutan bisa dibulak-balik ya. Jadi sigma do T UNX itu konvergen ke UT, yang berarti UT itulah do X dari sigma N mulai 1 sampai tangga UNX. Jadi urutannya bisa dibolak-balik antara menjumlahkan dulu baru menurunkan, sama dengan menurunkan dulu baru menjumlahkan. Nah, tetapi di sini kita memerlukan teorema 4-13 ya. Kita lihat dulu teorema 4-13. Nah, ini teorema 4-13 adalah syaratnya yang pertama, supaya nanti antara penjumlahan dengan turunan itu hasilnya akan sama dengan diturunkan dulu baru dijumlahkan. Itu syaratnya ada 3, yaitu UN-nya, fungsi UN-nya itu diferensiabel kontinu. Fungsi UN-nya diferensiabel kontinu pada suatu interval tertutup AB untuk setiap N. Kemudian deret sigma UN konvergen seragam pada interval tertutup AB. Ini tadi ada syaratnya ya, supaya konvergen seragam ada syaratnya, tadi udah banyak buktinya ya. Kemudian yang ketiga adalah deret ini sendiri turunan dari UN. Deret turunan dari UN itu juga konvergen seragam. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka urutan pengerjaannya itu tidak mempengaruhi hasil ya. Jadi artinya dijumlahkan dulu baru diturunkan, nilainya atau hasilnya akan sama dengan kalau diturunkan dulu baru dijumlahkan. Nah, itu syaratnya ada 3. Nah, saya perlihatkan dulu untuk ini untuk UT ya. Nanti untuk terhadap X dan terhadap terhadap turunan tingkat 2 terhadap X juga sama. Nah, kita dapatkan sekarang kita punya sekarang
sukunya kita, suku dari deretnya itu ini, ya. Jadi dot T dari UNXT. Nah, itu tidak lain adalah ini tadi ya, yang saling garis biru, yaitu minus K NV per L kuadrat CNE pangkat minus NV per L kuadrat KT sinus NV. Nah, sekarang koefisiennya itu menjadi yang ini ya. Nah, koefisiennya menjadi yang ini. Tadi CN sekarang menjadi minus K kali NV per L kuadrat CN ya. Nah, dengan cara yang sama seperti teorema sebelumnya, kita pilih saja MN-nya ini. MN-nya ini. Jadi nanti nilai mutlak minus K kali NV per L kuadrat CN E pangkat minus NV per L kuadrat KT sinus NV X per L itu akan lebih kecil atau sama dengan J kali K kali NV kuadrat per L NV per L kuadrat E pangkat minus NV L per kuadrat KT0 ya, sama. C-nya dari mana? Ini sama seperti tadi C-nya, karena kita punya CN-nya itu konvergen, maka kita punya minus K kali NV per L kuadrat CN juga konvergen, kan begitu ya. Oke, caranya sama pembuktiannya, dan kalau syarat-syarat teorema 410 dipenuhi, maka ini kita punya ini akan konvergen seragam. Caranya sama persis ya. Jadi pakailah tadi teorema Weierstrass, kemudian pakai teorema berapa tadi? 410 sampai 411 tadi ya. 412 ya. Itu sama. Akhirnya ini kita buktikan bisa konvergen seragam ya pada interval ini. Nah, sekarang syarat yang berikutnya apa tadi yang diminta? 412. Ini kita sudah ini tadi. Ini kan tadi sudah dibuktikan di teorema 415 tadi ya. Terus ini barusan saja kita buktikan. Ini sudah dibuktikan. Hanya turunannya terhadap T ya. Dibuktikan analog dengan bukti teorema 415. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini betul ya? Nah, UN kita itu apa? UN kita itu adalah UN kita mana nanti? Ya, UN kita itu ini sekarang. UN kita itu ini. Ya. Ya, kembali sama ya, fungsi NV per L kuadrat ini kan fungsi apa ini? Ini kok konstan terhadap N ya. Bukan. Fungsi dari N. Kemudian ini fungsi eksponen, fungsi sinus, itu semua fungsi-fungsi yang kontinu. Kalau terhadap N ini fungsi kuadrat gitu ya. Nah, ini kan pasti diferensiabel kontinu ya. Pasti diferensiabel kontinu. Jadi kita punya ini kok. Oh, UN kita itu yang UN aslinya ya. Diferensiabel kontinu. Saya keliru. Jadi sebentar, kita lihat dulu. 413. Itu yang nah, ini UN aslinya ya. Jadi UN aslinya, bukan dodo T dari UN. Jadi berarti kita punya fungsinya adalah CN E pangkat minus NV ini tadi. Nah, ini adalah fungsi aslinya ya. Fungsi aslinya, bukan turunannya. Jadi saya salah, bukan ini ya. Nah, itu pasti merupakan yang fungsi yang diferensiabel kontinu ya. Fungsi eksponen itu fungsi yang diferensiabel kontinu, fungsi sinus juga fungsi diferensiabel kontinu. Sehingga syarat teorema 15 itu ini ya, sudah dipenuhi. Jadi kita punya UN itu fungsi yang diferensiabel kontinu, sigma UN itu konvergen seragam,
sigma do T dari UN itu juga konvergen seragam. Sudah. Nah, berarti kan semua syarat dari teorema 413 tadi dipenuhi ya, sehingga kita dapatkan bahwa sigma do T dari UN 413 itu mengatakan sigma do T dari UN itu UNX, tapi ini X dan T-nya fix nanti, itu sama dengan do T dari sigma UNX. Yang tidak lain ini adalah UNXT ya, dalam hal ini kita punyanya. Nah, ini do T dari, ini kan sama saja do T dari U gitu ya, UXT. Karena tadi ini itu konvergen ke sini gitu ya. Oke, sehingga ini adalah UT. Gitu kan? Nah, berarti sudah kita bisa buktikan bahwa urutan menurunkan dan menjumlahkan itu bisa dibolak-balik ya. Ini sama dengan UT. Konvergen ke UT. Jadi nanti kalau mencari turunan ya udah ini kita UT-nya bisa kita turunkan dari UXT gitu ya. Dari situ, bukan tidak harus melalui penjumlahannya. Nah, berarti kita sudah punya ruas kiri, itu sudah ruas kiri persamaan ini sudah oke. Tinggal menurunkan U itu terhadap T gitu ya. Nah, nanti analog untuk turunan tingkat 2 terhadap X. Jadi tapi jalannya harus UX dulu, baru kemudian UXX 2 kali ya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, nanti tinggal seperti biasa kita ngeceknya. Kita tinggal UT itu yang ruas kanan kita UN-nya kita turunkan terhadap T, sehingga ini menjadi minus K tadi, seperti itu. Kemudian yang ruas kanan turunan tingkat 2-nya berarti UN-nya kita turunkan tingkat 2 terhadap X. Dikalikan K itu hasilnya sama, itu sudah kita cek yang lalu sebenarnya. Nah, sekarang problemnya adalah di sini. Di sini ya, adik-adik di sini. Di sini. Saya agak cepat ya adik-adik karena ini apa? Di sini hujan deras dan petir, saya khawatirnya internetnya down nanti ya. Baik, sekarang kita sampai ke nanti kalau udah selesai ya udah gitu ya. Ini syarat-syarat teorema tadi, teorema 410 dipenuhi, maka dengan cara analog kita bisa buktikan ini. Saya buktikannya berarti harus melalui UX dulu, baru kemudian ke UXX ya. Ini caranya analog saja dengan teorema 415 dan 416 gitu. 415 dan 416, cuman jalannya 2 kali, UX dulu baru UXX gitu. Nah, sekarang kita tinggal ini ya, tinggal membuktikan ini syarat awalnya bagaimana. Tuh, syarat awalnya bagaimana. Nah, nanti ini sebenarnya ada bukti alternatif untuk konvergen seragam ya. Tapi ini saya lewati saja. Ini bukti alternatif saja. Ini dengan yang lain, jadi ada bukti alternatifnya. Nanti adik-adik bisa memakai ini juga gitu. Bicaranya analog saja. Ini membuktikan bahwa berat ruas kanan 497 tadi konvergen seragam ke U gitu ya. Oke, nggak usah, nanti saya lewati aja. Nah, berarti kita punya ini syarat-syaratnya. Kita punya F-nya kontinu pada interval tertutup 0L. Kemudian F0 sama dengan FL sama dengan 0. Licin sepotong-sepotong pada interval 0L gitu ya. Pada interval 0L. Nah, ini kan sebenarnya syarat supaya deret Fourier itu konvergen ke fungsi F-nya secara seragam gitu ya. Ya, seperti itu kan ini. Ya, coba kita lihat lagi teorema waktu kita bicara deret Fourier.
Ini saya ulang saja ya, yang ini kan dulu pernah gitu ya. Kalau kita punya F-nya periodik dengan periode 2L, F-nya licin sepotong-sepotong pada minus L sampai dengan L, F-nya kontinu pada minus L sampai dengan L, dengan F minus L plusnya sama dengan F minus L minus. Nah di kita tadi kan licin sepotong-sepotong pada intervalnya 0L ya. Jadi tapi bisa diperluas ke minus L sampai dengan L. Nah kalau itu yang terjadi maka Doroth-Fourier ini itu konvergen seragam ke fungsi f ya pada interval ini gitu. Nah sama saja, jadi sekarang kita tinggal buktikan ya, ini intervalnya menjadi 0, berarti kalau kita mau f minus l nya ya definisikan saja sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ini diperluas ke minus L sampai dengan L gitu. Nah, udah sama dengan syarat-syarat teorema 312. Nah, kalau itu dipenuhi, maka kita akan mempunyai Doroth-Fourier sigma Cn sinus nvx per L itu konvergen seragam ke fungsi fx. Ya, ini sudah. Berarti karena ini syarat-syarat teorema 13 di waktu membicarakan tentang konvergensi Doroth-Fourier itu sudah dipenuhi. Nah ini sekali lagi ini hanya alternatif, jadi saya tidak bicarakan. Nah sekarang kita tinggal buktikan ini. Tadi kita sudah membuktikan bahwa sigma deret ruas kanan 497 itu konvergen ke suatu fungsi X seragam ya. Jadi tadi kan kita sudah membuktikan bahwa ini itu sama dengan UXT gitu ya, seragam. Bukan dari bukti sebelumnya gitu ya. Oke, berarti kita mulai saja. Karena fungsi U itu tadi kan konvergen ke suatu fungsi kontinu ini ya. Nah, karena fungsi U itu kontinu terhadap T, untuk T-nya kan lebih besar sama dengan 0 tadi ya. Maka kita punya limit T menuju 0 dari arah kanan, ini kontinu kanan ya. UXT-nya sama dengan UX0 gitu ya. Jadi ini X-nya sebagai parameter, kita anggap limitnya itu limit dari UXT-nya itu fungsi dari T gitu ya. Nah, tapi dia hanya kontinu terhadap T, untuk T-nya lebih besar sama dengan 0, kontinu kanan ya. Berarti kan fungsi kontinu itu apa? Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Berarti ini limit T menuju 0 dari arah kanan, UXT sama dengan UX0. Sehingga ini karena fungsinya kontinu kanan terhadap T ini. Nah kemudian kita dari bawah deret tadi, deret ruas kanan fungsi ini ya, deret ruas kanan 497 tadi konvergen ke sini seragam. Berarti kita dapat mengganti UXT ini dengan sigma ini. Dengan sigma ini. Nah, tadi konvergensinya konvergen seragam, sehingga antara sigma dengan limitnya bisa dibolak-balik. Tadi ya, dipenuhi syarat-syarat tadi ya, syarat-syarat tadi. Tadi kan beberapa itu sudah kita buktikan ini ya, itu syarat-syaratnya tadi dipenuhi untuk fungsi sigma UN-nya dan XT-nya. Sehingga ini kemudian kita dapatkan ini menjadi sigma limit T menuju 0 dari arah kanan Cn E pangkat minus N V per L kuadrat KT sinus N V per LX. Untuk ini N-nya mulai 1 saja. Nah limitnya ini untuk T menuju 0 dari arah kanan yang ini menuju oke, CN-nya kita keluarkan dulu. Sebentar ya. Sebentar. CN-nya kita ikut. CN-nya ini. Nah, limit T menuju 0 dari arah kanan
E pangkat minus N V per L kuadrat KT. T-nya 0 dari arah kanan ya. Ini kan akan menuju 1 ya. Menuju 1. Sehingga kita punya ini sigma N mulai 1 sampai tak hingga Cn sin NVX per L gitu ya. Jadi ini. Nah, tetapi karena tadi syarat-syarat teorema 13 dipenuhi, kita punya sinus NVX per sinus. Kita punya sigma Cn sinus NVX per L sama dengan Fx. Sehingga ini dari situ. Kita punya ini ke sini, itu dari sini. Nah, berarti kita punya apa? Yang terakhir adalah kita punya ini UX 0 itu sama dengan Fx. Nah, itu berarti syarat awalnya sudah dipenuhi. Nah, berarti kita punya ini ya, dari teorema 415 sampai dengan 418 itu bahwa deret 497 itu merupakan penyelesaian dari MSAB 498. Jadi kita punya ini. Kita punya ini itu merupakan betul-betul sudah kita cek secara analitis, kalau analitis ya. Kalau F-nya mempunyai syarat-syarat tertentu yang tadi disebutkan, maka ini UXT sama dengan sigma CNE pangkat minus NV per L kuadrat KT sinus NVX per L dengan Cn-nya adalah 2 per L integral 0 L Fx sinus NVX per L dx itu solusi dari MSAB ini. Bukan hanya solusi formal tadi saja, tetapi memang benar-benar solusi ya secara rigid gitu ya. Tapi itu F-nya harus memenuhi syarat-syarat tertentu gitu. Kalau solusi formal kan nggak perlu ya, yang penting metode separasi variabel cari, kemudian ya udah buktikan gitu. Oke. Nah, adik-adik, mengapa kita bicara eksistensi dan ketunggalan solusi? Kemarin sudah kita ini ya, sudah kita berikan motivasinya bahwa nanti kalau solusi tunggal itu karena kita membicarakan kuantitas fisik, sehingga harus satu saja, tidak boleh lebih dari satu gitu. Eksistensi itu karena kalau kita mencari solusi, sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa solusinya eksis, itu kita yakin bahwa ada, gitu, tinggal mencarinya gitu kan. Tapi kalau belum dibuktikan eksistensinya, ya kita meraba-raba saja gitu ya. Jadi kalau dalam tanda petiknya itu belum tentu kita tahu, belum tentu tahu ada solusinya, tapi kita cari solusinya gitu. Nah, itu saja adik-adik yang bisa saya berikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, persilahkan. Saya agak ngebut ya itu tadi ya, karena di sini hujan petir. Petirnya, internetnya down. Nggak mungkin ngebut tapi. Ada pertanyaan? Iya, silakan, agak keras Mas. Kurang keras nanti. Tapi ini topik di awal dulu ketika metode karakteristik itu, kalau kita punya syarat awalnya itu enggak di 0 tapi UX1 itu di kurva awal penyelesaiannya S-nya tetap 0 atau diganti 1? Iya, 1. Berarti X to 1 gitu, bukan X to 0. Enggak, ya bukan X to 1 sama dengan 1. Oh, terima kasih. Iya, jadi X to 1, kok X to apa? T to 1 sama dengan 1, dengan X to 1. Ya, kemudian X to 1 sama dengan to, gitu kan Mas, ya. Pokoknya yang dulu 0 diganti 1. Halo? Oke, sudah? Ada lagi? Oh ya, adik-adik yang PR nomor berapa dulu memang sudah dikonfirmasi Mbak Nafisa ya. Tapi ternyata saya
melihatnya kurang jeli gitu. Yang kemarin ini XT ya, XT ditambah saya lupa apa itu, harusnya ini U ya, tapi pada saat itu saya dikonfirmasi Mbak Nafisa tetap menyatakan sudah benar, ini harusnya U. Ya udah, nanti yang ini kita lihat ya, kita kalau adik-adik yang sudah mengerjakan U ini diganti U ya benar, kalau yang tidak diganti dan bingung ya nggak apa-apa. Nanti artinya saya akan bilang ke gradernya tidak kita nilai secara saklek gitu ya. Tapi intinya tidak merugikan adik-adik gitu ya. Oke. Halo, Mbak Serafin mau ngomong? Nggak dengerin Mbak, ngomong apa ya? Mbak Serafin mau ngomong? Oke. Kalau tidak ada adik-adik, saya akan mencoba membuat PR ya. Saya nggak tahu, mungkin hari ini tidak. Nanti mengumpulkannya bareng-bareng pada saat mengumpulkan poster ya. Tanggal 26 ya. 26 April, benar ya? Posternya itu tanggal 26 April kan ya? Biar Iya, pengetahuan. Iya ya. Jadi nanti PR dikumpulkan 26 April gitu ya. Oleh karena itu saya tidak bisa memberikan hari ini, mungkin minggu depan atau kapan gitu ya. Tapi ya memang sebelum UTS gitu ya. Saya mulai. Tapi mengumpulkannya 26 April gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin adik-adik? PR-nya nanti saya lewatkan si master ya. Mengumpulkannya 26 April itu berarti manual ya, ditulis kemudian dikumpulkan pada saat tanggal 26 April itu, bukan lewat si master mengumpulkannya. Oke. Ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Maaf Bu, apakah tadi udah absen Bu? Nah itu Mas, tadi mungkin Mas saya agak terlambat ya masuknya ya. Absennya itu tidak di-set sama bagian akademik karena hari ini kan sebenarnya hari libur ya, cuti bersama. Nanti saya ini saja, saya entrikan aja ya. Saya entrikan sendiri aja. Oke? Oke, terima kasih Bu. Ya. Nanti saya bilang ke akademik dulu, baru nanti saya entrikan. Tapi mungkin ya nanti habis lebaran ya. Tapi jangan khawatir, tetap saya entrikan nanti. Asalkan akademik sudah ngeset ya. Kalau akademik nggak ngeset, saya nggak bisa entry. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Sekali lagi mohon maaf ya, hari ini agak ngebut saya karena memang sikonnya kurang memungkinkan untuk menyelesaikannya sampai ini, khawatir internetnya down aja. Oke, kalau tidak ada, saya kira saya akan akhiri kuliah sebelum UTS pada hari ini ya, kecuali nanti tambahan untuk poster ya. Sekali lagi posternya nanti tolong di print, nah kertas ukurannya terserah, yang penting akan kelihatan. Dan nanti dari adik-adik kan menilainya kan komunikatif dan apa kemarin itu, menarik ya, menarik dan komunikatif itu ya dibuat semenarik mungkin ya, seperti itu, ditempel-tempel nanti di dinding gitu. Kemudian satu kelompok itu menilai 9 kelompok yang lain gitu. Oke, sekian dulu ya adik-adik. Walaupun ini libur gitu dan besok hari raya Nyepi bagi umat Hindu gitu, ingat bahwa habis hari raya Idul Fitri, libur Idul Fitri itu langsung ujian, dan adik-adik itu
yang dapat langsung tanggal 8 ya untuk PPDB. Jadi jangan terlena terlalu lama ya. Dan jangan telat juga, jadi kembalinya harus tanggal 8 sudah bisa on time di fakultas gitu. Baik, sekian dulu ya. Selamat berlibur, bertemu bersama keluarga. Selamat melanjutkan puasa bagi yang